Casey Post versi 6 yang sudah ikut dengan akuntansinya. Oke, login pertama kita menggunakan admin dulu ya. Sebelum memulai, ini akan saya jelaskan struktur menu-menu dari program Casey Post versi 6. Yang versi 4 dulu ada di atas ini, versinya ada di atas ini, sekarang ada di samping ya. Lebih mudah untuk melihat data-datanya di sini. Di sini ada menu file ini ada isinya login, logout atau setting. Lalu ada master barang yang isinya ada master buku besar, supplier, lokasi, kategori, satuan barang, pelanggan dan seterusnya. Ya, bisa dilihat di sini ya. Terus akuntansi ini berhubungan dengan data keuangan toko atau perusahaan tersebut. Nah, di sini data utang, pelunasan, biaya utang, pengeluaran kas, zona memorial dan saldo awal kasir. Lalu ada persediaan barang. Nah, persediaan barang ini akan mencatat stok barang, stok opnam, mutasi stok, kartu stok, laporan FIFO, dan pemakaian barang. Pemakaian barang ini maksudnya jika barang tersebut tidak dijual tapi dipakai sendiri oleh pihak toko. Lalu ada pembelian. Ini ada pemesanan barang, data pemesanan barang, pembelian barang, data pembelian, sama data pembelian. Berikutnya ada menu penjualan. Yang dimaksud penjualan di sini adalah pesanan barang. Kalau misalkan ada pelanggan yang pesan dulu, itu sebenarnya atau pesan dulu nanti dikirim itu penjualan. Jadi untuk keep stock penjualan ini. Yang ini penjualan ini adalah penjualan langsung. Kalau yang orang datang ke toko itu masih penjualan langsung. Data penjualan, data pengiriman, sama rekap penjualan dan data penjualan. Berikutnya di sini ada laporan. Di sini ada laporan rekap kasir. Nah, ini rekap kasir ini adalah untuk merekap saldo awal dan penjualan dari kasir tersebut. Kalau misalkan hari kasih saldo uang awal itu misalkan 500.000 untuk modal uang kembali, dan nanti akan dijumlahkan dengan total penjualan dan pengeluarannya. Kalau misalkan pasti toko itu ada pengeluaran beli apa dan lain-lain, itu pakai laporan rekap kasir ini. Laporan harian ini adalah untuk menu transaksi laporan harian, dan berikut adalah laporan-laporan. Nanti saya jelaskan lebih detail ke tahap berikutnya. Di sini saya akan mulai untuk setting aplikasi dulu ya. Di sini untuk setting aplikasi ada menu file, lalu setting. Nah, setting di sini adalah untuk memberi nama perusahaan tersebut. Misalkan Toko Maju Jaya. Saya Maju Jaya di sini. Maju Jaya. Nah, ini sesuai alamat, kontak telepon dan lainnya disesuaikan aja sama di toko. Lalu ada footer nota. Ini fungsinya untuk pencatatan di nota struk yang di bawah itu. Kadang ada besok ada diskon, promo, ada belanja kembali, bisa ditulis di sini. Nah, default gudang pembelian ini fungsinya untuk mengatur gudang mana ketika pembelian dilakukan. Jadi ketika transaksi pembelian itu langsung dimasukkan ke gudang mana. Nah, lewatnya di sini. Lalu default gudang penjualan di sini adalah pengambilan stok ketika dijual. Biasanya kan ada kota stok gudang, display. Nah, untuk pertama kali biasanya langsung di stok display yang siap jual ya. Yang langsung terpotong itu di stok displaynya. Printer struk ini untuk jenis printer yang mau dipakai. Untuk struk, invoice ini jenis printer yang mau dipakai untuk invoice. Karena struknya di sini ada dua, tipe struk atau invoice. Struk sendiri ini yang kotak kecil buat bayar set itu, atau yang invoice ini yang besar. Biasanya para distributor atau supplier pakainya invoice ini. Printer direct atau auto print ini, kalau jika auto print dicentang itu langsung ngeprint, nggak perlu preview dulu. Kalau misalkan nggak dicentang, ini preview dulu hasilnya apa baru bisa di print. Stok bisa minus. Nah, stok bisa minus ini maksudnya jika stok karena kadang kan ada toko yang tidak begitu peduli dengan stok barangnya. Nah, itu supaya bisa terjual, maka di sini stoknya bisa minus. Jadi kan misalkan juga stok itu dia di stok toko itu ada minus, masih bisa dijual. Nah, kalau misalkan ini tidak dicentang, maka jika stok itu
kurang dari 0, kurang dari 1 itu harus jual. Jadi stok gak boleh minus sama sekali, harus sesuai stoknya. Untuk minimal poin pembelian ini fungsinya jika ada orang pelanggan belanja lebih dari 100.000 misalkan, karena di sini saya satu 100.000, dia akan dapat poin 1. Jadi kemudian hari nanti bisa ditukarkan poinnya. Ada kas pembelian, ini pengurangan kas ketika pembelian. Ini pakai kas apa? Untuk kas penjualan sama maksudnya sama dengan kas pembelian, dia kas penjualan akan masuk ke kas mana. Oke, sekian dulu untuk penjelasan menu-menu yang ada di versi pos versi 6 yang sudah akan akuntansi. Ini sudah selesai untuk satu perusahaannya. Berikutnya saya akan videokan yang menu-menu master data. Terima kasih.